Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Konnichiwa. Selamat datang di konten Hanasio. Bersama saya Ardan selaku host pada podcast kali ini. Pada podcast kali ini kita mengundang Yanti Sensei sebagai narasumber. Konnichiwa Sensei. Konnichiwa Ardan-san. Konnichiwa minasan. Hai. Jadi Yanti Sensei ini dosen sekaligus kaprodi sastra Jepang di IPB Inpada Cirebon. Nah, pada podcast kali ini kita akan sharing-sharing bersama beliau mengenai pengalaman beliau mengenai sastra Jepang di IPB Inpada Cirebon ini. Sensei, boleh saya tanya-tanya Sensei? Silakan, dozo. Pertama mengenai pengalaman Sensei sebagai dosen, pengalaman Sensei menempuh sarjana misalnya. Ya, sebelumnya terima kasih Ardan-san dan tentunya HIMA saja atau Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang Prodi Sastra Jepang IPB Cirebon yang telah mengupayakan kegiatan podcast perdana ya hari ini dengan judul acaranya apa kontennya? Hanasio. Hanasio. Jadi, ya, kita bincang-bincang tentang pengalaman ya. Ya. Mudah-mudahan sukses ya. Amin. Amin. Ya, perkenalkan saya Yanti Hidayati. Hai, Nihongo de ii desu ka? Hai, desu. Hai. Hai, minasan konnichiwa. Hajimemashite, watashi wa Yanti to moshimasu. IPB Cirebon Daigaku no kyoushi desu. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Ya, saat ini saya dipercaya untuk menjabat sebagai kaprodi sastra Jepang IPB Cirebon. Selain itu, aktivitas utama saya adalah sebagai dosen ya. Selain menjalankan tugas sebagai kaprodi ya, saya juga mengajar di semester ini ya, mengajar di tingkat 2 dan tingkat 3 ya, di prodi sastra Jepang IPB Cirebon. Untuk background atau latar belakang pendidikan saya lulusan dari S1 ya atau sarjana dari Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Pendidikan Indonesia atau disingkat UPI ya. Kemudian setelah sekian lama berkarir ya, saya melanjutkan studi di Universitas Pajajaran di prodi sastra konsentrasi linguistik bahasa Jepang. Ya, dua background atau latar belakang pendidikan saya ini ya, mudah-mudahan bisa ya berbagi ya, men-share ilmu saya kepada mahasiswa-mahasiswa khususnya di prodi sastra Jepang IPB Cirebon. Ya Sensei, kenapa Sensei sendiri tertarik sama bahasa Jepang Sensei? Awalnya kenapa saya suka bahasa Jepang atau memilih jurusan ya atau prodi sastra Jepang, mungkin biasanya sesuatu yang membuat kita tertarik itu yang dekat dengan kita ya, yang dekat dengan kita, dekat lingkungan kita. Waktu itu saya mungkin bapak saya kebetulan kerja di perusahaan Jepang. Saat itu hampir tiap tahun ya diberi semacam kalender gitu ya, kalender dengan gambar-gambar pemandangan Jepang ya. Kemudian mobil-mobil Jepang juga ya. Pemandangan itu sering saya lihat karena ada ditempel di dinding rumah ya. Jadi mau tidak mau secara ya sengaja ataupun tidak sengaja gitu ya terlihat karena ada di dalam rumah. Nah ya dari situ saya melihat kenapa negara Jepang kok pemandangannya berbeda ya dengan Indonesia gitu. Karena memang ternyata iklimnya juga berbeda ya, iklimnya berbeda. Kemudian busana juga ya, ada gambar ya seorang perempuan ya memakai
kimono atau yukata gitu ya. Nah, itu juga membuat daya tarik saya, oh ini pakaiannya berbeda juga dengan kita gitu. Nah, sejak itu mungkin mulai tertarik nonton atau acara-acara yang ada hubungannya dengan Jepang ya, mulai dari kartun ya, mungkin dulu namanya kartun kali ya, bukan anime ya. Iya, Kalau pada sekarang nyebutnya anime. tahunya kartun. Iya, kalau sekarang anime ya. Doraemon ya. Hai, baling-baling bambu. Kemudian ada drama yang fenomenal ya waktu itu juga, itu yang membuat saya tertarik itu untuk ingin tahu, ada rasa ingin tahu tentang Jepang ya, tentang bahasa Jepang seperti itu. Menurut Sensei yang menarik dari negara Jepang itu apa? Yang menarik apa ya? Mungkin yang pertama kali kita lihat ya. Yang pertama kali kita lihat itu yang berbeda apa? Misalnya alamnya ya, salju ya, saljunya itu bikin kita menarik, ingin ke sana gitu ya. Kemudian di Jepang itu berbeda, karena berbeda dengan kita yang tidak bisa memakai baju yang sama terus-menerus. Kalau di Indonesia kan musim hujan, musim panas bisa pakai baju yang sama ya. Ya. Kemudian makanan mungkin ya, makanan. Karena kita makan dengan apa? Dengan sendok, dengan garpu gitu ya, atau dengan tangan. Nah, kalau di Jepang kan pakainya sumpit ya. Itu juga menarik. Tapi yang lebih menarik lagi dari itu semua itu adalah budaya. Ya, budaya di sini seperti kedisiplinan ya. Kedisiplinan orang Jepang ya, dalam mungkin sudah bukan jadi rahasia umum lagi tepat waktu ya, tepat waktu. Kalau berjanji pasti ditepati ya. Kemudian budaya antri ya, budaya-budaya yang seperti itu yang memang mungkin belum terlatih di kita ya. Tapi kalau di Jepang itu sudah menjadi budaya dan sudah mengakar. Sudah terbiasa. Ya, sudah terbiasa ya. Kemudian teknologi ya, mungkin teknologi Jepang yang sangat maju ya di kawasan, tidak hanya di kawasan Asia tapi juga di seluruh dunia. Ya, bicara masalah teknologi, apa bedanya di Jepang sama di Indonesia? Soalnya dengar-dengar di Jepang itu terbiasa jalan kaki, padahal mereka memproduksi kendaraan seperti itu. So desu ne. Iya betul. Kenapa mereka yang menciptakan teknologi, tapi mereka juga yang peduli juga dengan lingkungan ya. Ya, beberapa kebiasaan juga itu ya, bagian dari kebiasaan orang Jepang, walaupun mempunyai mobil ya, ataupun mempunyai kendaraan pribadi, tetapi ketika mereka pergi beraktivitas sehari-hari, mereka itu menggunakan fasilitas umum ya, fasilitas umum. Kalau misalnya dari rumah pakai mobil berangkat, tapi mereka menyimpannya di tempat parkir di di eki ya, di stasiun gitu. Jadi nggak dibawa sampai ke tempat kerja gitu ya. Nanti mereka setelah dari stasiun melanjutkan dengan kereta ya. Nah, ini kenapa? Mungkin salah satu alasannya ya, atau juga ada yang berjalan kaki ya dari rumah menuju stasiun, kemudian turun dari stasiun ke tempat kerja juga mereka berjalan kaki gitu. Nah, ini karena memang diantaranya adalah kebiasaan ya, kebiasaan. Nah, kalau misalkan di Indonesia kenapa belum seperti itu ya? Kita berharap ke depannya fasilitas-fasilitas umum yang ada di Indonesia bisa lebih baik sehingga masyarakat juga tertarik untuk menggunakan fasilitas umum dibanding menggunakan mobil atau kendaraan pribadi. Kita lanjut ke pertanyaan mengenai pengalaman Sensei. Sebelum ini menjadi dosen dan kaprodi di IPB Inpada ini, pengalaman Sensei mengajar di mana saja Sensei?
Pengalaman saya mengajar ketika lulus ya, ketika lulus dari sarjana itu saya mengajar di LPK ya, mungkin sekarang udah banyak yang menjamur ya. Kalau dulu masih jarang. LPK di salah satu kota di Cianjur ya. Kemudian setelah itu saya kembali lagi ke Cirebon ya. Saya memulai karir dari tingkat SMA, SMK, kemudian perguruan tinggi ya, sampai saat ini ya di IPB Cirebon. Selanjutnya, bagaimana sistem belajar sastra Jepang di IPB ini? Sistem pembelajaran ataupun ya kurikulum ya, mungkin ya kurikulum. Bagaimana kurikulum di Prodi Sastra Jepang ya. Prodi Sastra Jepang itu mempunyai kurikulum ya, yang saat ini digunakan adalah kurikulum MBKM ya, dengan keunggulan ya, di antaranya ada mata kuliah Technopreneurship ya, kemudian komputer ya, kemudian keahlian di Prodi Sastra Jepang adalah bidang penerjemahan ya, bidang penerjemahan. Nah, mahasiswa di Prodi Sastra Jepang IPB Cirebon tidak hanya belajar bahasa Jepang saja ya, tapi mereka juga dibekali ilmu-ilmu yang lain ya. Tadi yang seperti saya sampaikan, ada mata kuliah Technopreneurship, salah satu keunggulan dari IPB Cirebon, kemudian ada komputer yang berbasis kepada ini apa? Desain komunikasi visual ya. Kemudian ada beberapa program juga yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar ya. Di antaranya itu melakukan program intensif ya. Kemudian juga ada student exchange ya. Student exchange ke Jepang ya, intensif juga ke Jepang, dan beberapa program dia yang lain diantaranya menjadi volunteer ya di berbagai negara, selain kegiatan atau program-program yang ada di dalam negeri ya, program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah ya. Ada mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka ya, PMM, kemudian ada magang juga atau magang dan studi independen ya bersertifikat yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Ya, Sensei, sebelumnya Sensei ada pengalaman nggak pergi ke Jepang? Ya, alhamdulillah, hirbil alamin, saya diberi kesempatan ya untuk pergi ke Jepang waktu itu tahun 2008 dan tahun 2019 ya. Tahun 2008 itu ada program beasiswa, saya mengikuti seleksi beasiswa dari pemerintah Jepang ya. Alhamdulillah selama 1,5 tahun saya berada di Jepang ya, belajar tentang pendidikan bahasa Jepang di Universitas Nasional Yokohama. Kemudian tahun 2019 saya lolos seleksi mengikuti teacher training program ya dari The Japan Foundation. Terus selanjutnya Sensei menjadi dosen itu apakah kemauan Sensei sendiri atau nggak pernah terbayang sebelumnya sama ingin Sensei? menjadi dosen Terus ya susah senangnya apa menjadi dosen itu, Sensei? Iya, menjadi dosen itu sebenarnya cita-cita saya ya, cita-cita saya dari kecil. Tetapi ketika lulus S1 tuh sempat galau sempat galau ya, ada kepikiran pengen coba pekerjaan yang lain gitu ya. Tetapi ternyata memang itu sudah menjadi fitrah atau memang keinginan saya gitu untuk menjadi seorang dosen. Tetapi tidak pernah membayangkan akan menjadi sampai saat ini gitu ya. Waktu itu mungkin hanya kepikiran menjadi seorang guru gitu aja. Saya ingin menjadi seorang guru ya. Kemudian ya seiringan dengan waktu berjalan, alhamdulillah sampai saat ini saya ada di posisi ini. Susah senang mungkin dalam setiap pekerjaan itu pasti ada ya. Susah senang menjadi dosen. Senangnya kalau lihat mahasiswa bisa paham apa yang saya ajarkan atau saya sampaikan, itu seneng banget gitu ya. Apalagi kalau melihat mahasiswa sukses ya. Nah, kalau nggak senengnya kalau mahasiswa dikasih tugas nggak mau ngerjain ya, nggak seneng ya, nggak mau dikerjain, nggak ngumpulin ya.
Terus ya kadang suka nggak masuk kuliah gitu ya, Iya. sering nggak masuk kuliah gitu. Nah itu sedih tuh ya. Iya. Kenapa nggak pernah masuk kuliah gitu Iya. kan? Kalau nggak masuk kuliah itu khawatirnya nanti tidak mengerti ya, tidak Iya. mengerti dan tidak paham nanti materi yang selanjutnya. Sebelum menutup podcast ini, ada yang mau Sensei sampaikan nggak ke calon mahasiswa atau mahasiswa sastra Jepang di Iya. pada Cirebon? Untuk calon mahasiswa ya baru ya di Prodi Sastra Jepang IPB Cirebon dan mahasiswa yang sudah naik ke tingkat 2, tingkat 3 dan tingkat 4 mempelajari bahasa asing khususnya bahasa Jepang, bahasa yang jelas berbeda dengan bahasa Indonesia itu memang bukan hal yang mudah ya. Tetapi ya perlu minasang ketahui bahwa ini adalah suatu tantangan gitu ya, tantangan karena kita berbeda dengan bahasa yang lain ya, memiliki huruf yang sendiri ya, kanji dan sebagainya. Itu merupakan modal ya atau kompetensi yang apabila minasang geluti ya dengan serius, dengan sungguh-sungguh ya insya Allah akan membuahkan hasil yang sangat baik ya. Apalagi saat ini program-program ya ataupun kegiatan-kegiatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang banyak sekali ya. Nah, ini sangat membuka peluang bagi minasang untuk bisa bekerja ataupun melanjutkan studi ya ke Jepang. Nah, saya berharap tidak ada kata mengenal pantang menyerah atau putus asa ketika belajar walaupun dirasa tidak mudah ya. Gambate ya dengan sungguh-sungguh insya Allah minasang akan bisa ya dan berhasil. Itu saja. Ya, minasang. Jadi itu saja pembahasan sharing-sharing kita di podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ja mata. Ja mata.